Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Melamar Kekasih di Kota Gaib Wentira. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kita tentu bukan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan. Walau tak boleh terjebak dalam keyakinan yang salah, kita harus percaya bahwa makhluk gaib juga diciptakan untuk menghuni alam ini. Palu 2001. Kebetulan memang adalah sesuatu yang tidak bisa kita duga dan terkadang menjadi hal yang sangat menyenangkan. Seperti yang kualami saat ini. Di usia yang tak jauh lagi dari pensiun, ayahku dipindah tugaskan oleh kantornya ke Palu, Sulawesi Tengah. Dan ibu tentu menjadi orang yang paling senang. Karena itu berarti beliau pulang kembali ke kampung halamannya. Aku adalah anak tunggal yang selama ini kami sekeluarga tinggal di Surabaya. Selang seminggu kemudian, aku yang kebetulan bekerja di sebuah BUMN juga dimutasi ke sana. Jadilah kami berkumpul lagi di sana dan ayah membeli sebuah rumah di pinggiran kota Palu. Rumah kami yang di Surabaya akhirnya dijual untuk itu. Dan bukan hanya itu. Seminggu sebelumnya, Dewi pacarku juga diterima kuliah di Universitas Tadulako, perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tengah yang juga terletak di kota Palu. Tadinya aku merasa sangat berat berpisah dari Dewi. Tapi setelah aku mendapat SK pindah tugas ke Palu yang mengejutkan, rasanya diterimanya Dewi di Universitas Tadulako menjadi berkah luar biasa bagiku. Ini benar-benar rangkaian kebetulan yang luar biasa indah. Aku, orang tuaku dan Dewi yang selama ini hidup di Surabaya akhirnya berkumpul lagi di Palu. Namaku Hendra dan umurku 25 tahun. Aku baru bekerja sekitar 1,5 tahun di sebuah BUMN yang awalnya mendapat penempatan di Sidoarjo sebelum akhirnya dipindah tugaskan ke Palu. Awalnya orang tua Dewi mengaku keberatan anaknya kuliah di luar Jawa. Tapi karena Dewi punya seorang tante yang sudah belasan tahun tinggal di Palu, akhirnya orang tuanya merasa tenang Dewi kuliah di sana. Dan kini, setelah aku dan orang tuaku juga pindah ke sana, orang tua Dewi mengaku semakin tenang. Memang belum terlalu lama aku dekat dengan Dewi, baru sekitar 4 bulan. Awalnya aku dikenalkan oleh ayahku. Dan setelah ngobrol cukup lama, aku pun merasa cocok dan tertarik dengannya. Kebetulan wajahnya juga sangat cantik, dan menurutku ada mirip-miripnya dengan ibuku. Entahlah, semoga saja kami berjodoh dan biarlah wajah ibuku mirip dengan wajah menantunya nanti. Aku memang sangat mencintai Dewi dan punya keinginan besar untuk menikah nanti setelah dia lulus kuliah. Sebenarnya aku ingin lebih cepat dari itu, terutama karena merasa sudah mendapat pekerjaan tetap yang cukup bagus. Tapi menurut orang tua Dewi, walau nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga, Dewi tetap harus kuliah.
Karena itu akan jadi bekal yang bagus ketika mendidik anak-anaknya. Sebuah pemikiran yang sangat bagus menurutku. Ayah Dewi memang mengagumkan. Selain cukup sukses sebagai pengusaha, aku merasa sangat nyambung setiap ngobrol dengan beliau. Wawasannya sangat luas dalam banyak hal. Dan yang kurasakan, beliau sangat berwibawa dan terdengar bijak setiap kali kami terlibat percakapan. Namanya Pak Ismail. Menurut beliau, salah satu alasan terkuat merestui hubungan kami adalah karena aku bisa mengimbangi dalam setiap obrolan. Selain tentu saja, aku berhasil meyakinkan tentang pekerjaanku yang cukup bagus, dan juga berhasil menunjukkan keseriusanku dalam menjalin hubungan. Kata Pak Ismail lagi, aku adalah anak yang sopan. Tentu, aku sangat senang mendengar pujian dari orang yang kuidamkan akan menjadi mertuaku. Suatu ketika, Pak Ismail pernah menanyakan padaku, akan dibawa kemana hubunganku dengan Dewi. Aku yang merasa itu adalah pertanyaan yang sifatnya ujian, dengan mantap mengatakan bahwa aku siap menikahi Dewi kapanpun ketika beliau menyetujui. Aku menduga jawaban itulah yang kemudian membuat Pak Ismail sangat percaya dan lalu benar-benar merestui hubungan kami. Kebetulan Pak Ismail dan ayahku juga sudah kenal cukup lama. Selain dulu adalah teman sekolah, beliau berdua tergabung di jamaah pengajian yang sama. Di Surabaya, rumah kami memang cukup dekat. Berjarak hanya sekitar 500 meteran. Pagi itu aku dijemput oleh kedua orang tuaku dan Dewi di Bandara Mutiara Palu. Sejak sebelum mendarat, kota ini terlihat indah dari udara. Aku pun harus bersiap menjalani kehidupan baru yang jauh dari Surabaya. Ayah dan ibuku juga terlihat sangat menyayangi Dewi. Bahkan Dewi sudah pernah menginap di rumah di Palu. Dalam hati aku semakin yakin dengan hubunganku. Karena bahkan sejak pacaran, ibuku seperti sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Hari pertama di Palu yang kebetulan hari Sabtu, kugunakan untuk bercengkrama bersama orang tuaku dan Dewi. Juga menikmati masakan ibu di rumah yang baru dibeli 5 hari yang lalu. Sebenarnya ada hal lain yang juga memancing rasa penasaranku tentang Palu dan Sulawesi Tengah, yaitu keberadaan kota gaib bernama Wentira, yang konon adalah kerajaan gaib terbesar di Sulawesi dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dulu, ketika pertama kali mendengar kisah tentang Wentira, Akmal, salah satu teman kuliahku, bahkan pernah berkata bahwa orang Sulawesi Tengah yang tidak tahu tentang Wentira diragukan ke Sulawesi Tengahannya. Waktu itu aku tertawa mendengar pemilihan katanya, tapi aku kemudian terus tertarik dengan cerita tentang kota gaib itu. Dari Akmal pula aku mendengar bahwa ada beberapa orang yang sudah pernah merasakan pengalaman terbawa ke kota gaib Wentira, yang katanya sangat megah dan menakjubkan. Kini aku sudah berada di Palu, dan seharusnya jarak ke Wentira tidak terlalu jauh lagi. Sore harinya, aku pamit ke orang tuaku untuk mengantar Dewi ke rumah tantenya. Selama di Palu, Dewi memang tinggal di sana. Kebetulan tantenya yang bernama Tante Rita memang menikah dengan orang asli Palu, bersuku Kaili,
yang adalah suku terbesar pribumi di sana. Aku pernah bertemu beliau 1 kali di Surabaya. Kesan yang sangat kuat di hatiku waktu itu, beliau adalah orang yang sangat ramah. Juga suaminya, yang bernama Om Dani. Selama perjalanan, aku banyak bertanya pada Dewi tentang Om Dani. Katanya, beliau memang adalah orang asli Palu dan kebetulan juga suka dengan dunia mistik. Dewi lalu mengingatkan bahwa aku mungkin bisa bertanya banyak hal tentang Wentira padanya. Tentu, ini sangat menarik bagiku. Informasi tentang Wentira bisa aku dapatkan di hari pertama aku menginjakkan kaki di Sulawesi. Sesampai di sana, Om Dani dan Tante Rita langsung menyambut kami. Om Dani pun langsung memelukku dan mengaku masih sangat ingat ketika pernah bertemu di Surabaya sekitar 2 bulan yang lalu. Beliau lalu dengan mengejutkan berbisik padaku bahwa aku dan Dewi sudah sangat cocok. Juga mendoakan agar hubungan kami tetap awet dan akan menikah setelah Dewi lulus kuliah. Aku tentu tersenyum sopan dan mengucapkan terima kasih karena Om Dani telah mendoakan kami. Sebenarnya bukan hanya informasi tentang Wentira yang kucari kali ini. Nanti di rumah Om Dani, aku berencana akan memberikan kejutan bagi Dewi. Aku menyiapkan sebuah cincin yang kubeli di Surabaya. Dan karena aku sangat mencintai Dewi, kuhabiskan sebulan gajiku untuk membeli cincin itu. Ada bayangan indah di pikiranku akan memberikan cincin itu di sebuah momen romantis. Hatiku sangat yakin, karena hubungan kami memang sangat serius, sudah waktunya aku memberinya cincin sebagai simbol ikatan cinta di antara kami. Setelah menghidangkan kopi, Tante Rita bergabung dalam obrolan ringan di ruang tamu. Om Dani dan Dewi juga ada di sana. Selain tentang Surabaya, beliau berdua juga menanyakan kondisi orang tuaku. Ternyata Dewi sudah memberitahu semuanya, bahwa ayahku pindah tugas ke Palu dan secara mengejutkan, aku juga pindah tugas ke sini tak lama setelahnya. Obrolan pun berjalan sangat akrab dan riang. Tak lama kemudian, Tante Rita dan Dewi masuk ke kamar. Katanya mau istirahat tidur siang. Tinggallah hanya aku dan Om Dani di ruang tamu. Aku pun lalu menanyakan padanya sesuatu yang selama ini memang menjadi cerita sangat menarik menurutku, yaitu tentang kota gaib Wentira. Kepada Om Dani, aku mengaku selama ini hanya pernah mendengar dan membaca dari majalah atau televisi. Om Dani pun memulai ceritanya. Sebagai orang asli Palu, cerita tentang Wentira memang sudah didengarnya sejak sangat lama, dan bisa dibilang sejak beliau lahir. Bahkan, kata Om Dani, tak sedikit orang di pasar yang mengaku pernah bertemu warga kota gaib Wentira. Katanya, salah satu ciri warga Wentira adalah tidak ada cekungan garis tengah di atas bibirnya. Om Dani juga mengatakan, warga Wentira terkadang bertransaksi di pasar. Dan bukan hanya 1-2 orang yang mengaku pernah mengalaminya. Sebenarnya aku juga pernah bertanya pada ibuku tentang hal ini. Tapi beliau mengaku hanya pernah mendengar, tanpa benar-benar tahu tentang Wentira. Apalagi sejak menikah dengan ayah,
ibuku tinggal di Surabaya dan hampir tak pernah pulang kampung lagi. Karena kebetulan kedua orang tua beliau sudah meninggal. Dan semua saudara-saudara ibuku menetap di Jakarta dan Bandung. Aku pun baru kali ini menginjakkan kaki di Sulawesi. Om Dani lalu melanjutkan ceritanya. Walau mungkin tak sepopuler kerajaan Laut Selatan di Jawa, tapi bagi masyarakat Sulawesi, keberadaan kota gaib Wentira sudah dipercaya turun-temurun. Dan seperti yang pernah diceritakan teman kuliahku dulu, rasanya tidak ada orang Sulawesi Tengah, terutama Palu dan sekitarnya, yang tidak tahu tentang kisah kota gaib Wentira. Om Dani lalu mengatakan, kali ini dengan nada dan mimik wajah yang sangat serius, bahwa kalau aku mau, beliau sendiri bisa mengajakku ke sana, berjalan-jalan sekaligus menikmati kemegahan kota Wentira. Aku sempat terdiam sejenak. Jujur, aku memang berniat menggali informasi tentang Wentira langsung dari penduduk asli seperti Om Dani. Tapi tawaran seperti ini benar-benar di luar dugaanku. Sebelum sempat ku jawab, Om Dani lalu pamit ke belakang karena perutnya tiba-tiba sakit. Tak lupa beliau berpesan agar aku jangan dulu pulang karena pembicaraan ini masih sangat menarik. Kulihat jam tanganku, jam 15:24. Aku yang sejak pagi keletihan, akhirnya tertidur di kursi sambil menunggu Om Dani. Dan sepertinya aku sudah terlelap ketika tiba-tiba Dewi menarik tanganku. Katanya dia minta diantar ke salah satu teman kuliahnya. Dia juga mengatakan sudah pamit pada Om Dani dan Tante Rita. Penampilan Dewi terlihat sangat cantik di mataku. Pakaiannya seperti baju adat yang sangat indah. Aku sempat bertanya, kenapa dia berpakaian seperti itu? Tapi dia menjawab bahwa orang-orang di sini memang sering memakai baju adat seperti itu. Aku pun manggut-manggut dan merasa mendapat pengetahuan baru. Setelah beberapa lama, kami pun sampai. Ternyata kota ini sangat indah. Selama ini aku hanya tahu dari televisi atau koran. Tapi pengetahuanku pun sangat sederhana. Hanya sebatas bahwa Palu adalah ibu kota Sulawesi Tengah. Dan karena berada di luar Jawa, aku membayangkan kota-kotanya tak akan seramai Surabaya atau kota-kota lain di Jawa. Dan sejak mendarat di bandara tadi, aku memang belum sempat berjalan-jalan melihat keindahan kota. Dan ternyata keindahan kota ini menurutku bahkan lebih dari Surabaya. Banyak bangunan tinggi menjulang dan tak sedikit yang terlihat begitu mewah. Dugaanku banyak orang kaya di kota ini. Apalagi sepanjang perjalanan kami bersepeda motor, banyak kutemui mobil-mobil mewah yang tak pernah kulihat di Surabaya. Setelah Dewi mengetuk pintu, keluarlah seorang lelaki tua. Kata Dewi, itu adalah ayah dari temannya. Namanya Pak Longki. Kebetulan teman Dewi yang bernama Naila sedang tak ada di rumah. Kata Pak Longki, Naila sedang keluar bersama ibunya. Tapi karena tidak terlalu jauh, kami berdua disuruh menunggu di ruang tamu. Rumah ini juga sangat mewah. Aku menduga Pak Longki adalah seorang pengusaha yang mungkin
adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Di pikiranku, mungkin beliau punya usaha yang sangat besar di Surabaya atau Jakarta, sehingga punya rumah semewah ini. Ruang tamunya didesain begitu indah dan mempesona. Bahkan kursi dan mejanya terlihat berkilau dengan warna emas. Dewi juga mengangguk ketika kutanya apakah kursi dan meja ruang tamu ini benar-benar berlapiskan emas. Entahlah, mungkin karena aku yang terlalu kuper dan selama ini hanya tahu tentang Surabaya. Ternyata kota yang di luar Jawa ini begitu mengagumkan. Dugaanku dulu, keramaian dan keindahan hanya ada di Jawa. Dan itu langsung patah setelah melihat kemegahan kota ini. Aku semakin terkejut setelah Dewi menceritakan bahwa hampir semua teman kuliahnya yang orang sini juga seperti itu. Sangat kaya dan perabotan rumahnya terbuat dari emas. Juga banyak yang berpakaian seperti yang sedang dipakainya saat ini. Benar-benar sangat mengagumkan, dan ini tak pernah terbayang di pikiranku. Pak Longki kemudian pamit keluar sebentar. Katanya hanya sekitar 10 menit, karena mau mengambil uang di ATM. Aku dan Dewi pun dipersilahkan menunggu di ruang tamu. Tiba-tiba aku teringat, ada kejutan yang telah kusiapkan untuk Dewi. Dan aku merasa di ruang tamu mewah ini mungkin adalah tempat yang tepat untuk itu. Aku kemudian berbisik padanya, Ada kejutan kecil untukmu. Dewi hanya tersenyum sambil mengangguk. Wajahnya terlihat semakin cantik di mataku. Aku kemudian perlahan memperbaiki posisi kursi Dewi. Aku benar-benar ingin posisi yang sangat tepat untuk kejutan kali ini. Kemudian aku berlutut di depannya sambil memintanya untuk menutup mata sebentar. Dewi pun menuruti perintahku. Dan seperti adegan melamar cewek di film-film romantis barat, aku mengambil kotak perhiasan dari saku celanaku. Kemudian dengan hati-hati dan mesra memasangkan cincin emas di jari manis tangan kirinya. Ini adalah simbol cintaku padamu, dan kamu sayang sudah bisa membuka mata. Begitu yang kuucapkan pada Dewi. Wajah Dewi terlihat sangat berbinar, dan aku melihat air matanya mulai menetes. Terlihat sekali kebahagiaan di sana. Lalu Dewi segera memelukku. Keningnya kemudian kucium. Jujur, nafsu di otakku ingin yang lebih dari itu. Tapi aku ingat, ayah dan ibuku berpesan agar selalu menjaga Dewi. Dan kepercayaan penuh yang diberikan kedua orang tuanya tak boleh kukhianati. Apalagi aku juga yakin, restu kedua orang tuanya sudah benar-benar kukantongi. Dan memiliki serta menikah dengan Dewi hanya tinggal masalah waktu. Setelah melepaskan pelukan dengan tatapan sangat tajam, Dewi memintaku bersumpah bahwa aku akan menikahinya dan tak akan pernah menduakannya. Aku pun memeluknya lagi, dan dengan mantap berbisik bahwa aku bersumpah akan menikahinya, dan tak akan ada wanita lain selain dirinya. Dewi kemudian menatapku tajam lagi. Lalu dia mengucapkan kalimat yang sama sekali tak kuduga. Katanya
dia akan menghabisiku jika sampai ada wanita selain dirinya. Entahlah, apakah itu hanya sebuah candaan. Yang jelas, karena aku memang sangat mencintainya, aku langsung mengangguk dan mengulangi sumpahku. Sekaligus meyakinkan bahwa aku siap dihabisi jika sampai ada wanita lain. Adegan romantis itu berakhir tepat bersamaan dengan kedatangan Pak Longki. Lalu kami pun pamit pulang. Karena katanya Naila mungkin agak lama baru datang. Menurut Pak Longki, tadi sempat bertemu di jalan dan Naila masih ada urusan yang sangat penting. Belum terlalu lama kami di jalan, tiba-tiba ada mobil mewah yang melaju dari arah berlawanan dan lalu berhenti menghadang tepat di depan kami. Aku tentu sangat terkejut dan terus memegang tangan Dewi. Ada rasa takut luar biasa yang kurasakan. Aku sadar, aku benar-benar orang baru di sini. Kemudian keluarlah dari mobil mewah itu 2 orang laki-laki berbadan tegap. Pakaiannya sangat rapi dan juga mewah. Terlihat kilau-kilau berwarna emas di kerah dan lengan bajunya. Aku tentu semakin kebingungan. Di hatiku berkelebat pertanyaan. Siapa 2 orang ini dan alasan apa berhenti di depan kami? Aku kemudian menoleh ke arah Dewi, dan dia pun sedang menatap tajam ke arahku. Lalu, dengan sekali hentakan, tangan Dewi segera mengajakku lari. Aku yang benar-benar tak tahu apa yang sedang terjadi, langsung berlari bersama Dewi. Dewi mengarahkan larinya keluar jalan aspal. Aku tentu tak sempat bertanya. Yang jelas aku yakin, Dewi pasti lebih paham kemana seharusnya kami berlari. Kedua laki-laki itu terus mengejar kami, dan sempat terdengar kata-kata di telingaku, yang sepertinya ditujukan pada Dewi. Kamu harus pulang sekarang juga, semua orang Wentira menunggumu. Aku sangat terkejut mendengar itu. Entah bagaimana ceritanya, Dewi ditunggu oleh orang Wentira. Aku sempat teringat kisah tentang kota gaib itu. Tapi dalam keadaan panik dan berlari sekuat tenaga, otakku tentu tak bisa berpikir lebih jauh. Wajah 2 laki-laki itu sebenarnya sama sekali tak menakutkan. Tapi tiba-tiba menghadang dan kemudian Dewi langsung lari dan dikejar, tentu membuat suasana menjadi sangat mencekam. Rasanya cukup lama kami berlari. Dan setelah Dewi meyakinkan bahwa kedua laki-laki itu tak terlihat, kami pun berhenti di bawah sebuah pohon besar. Dengan nafas tersengal, Dewi lalu bercerita bahwa kedua orang itu tak akan rela jika aku mengkhianati dirinya. Aku pun langsung memeluk Dewi. Walau terlalu banyak pertanyaan di otakku, aku mengulangi sumpahku bahwa aku tak akan pernah meninggalkannya dan tak akan ada wanita lain selain dirinya. Dewi terlihat tersenyum, walau wajahnya terlihat pucat karena keletihan. Dan setelah berjalan dengan sangat hati-hati sambil memperhatikan sekeliling, kami pun sampai lagi di tempat meninggalkan sepeda motor tadi. Untungnya mobil mewah itu tak ada lagi di sana. Di perjalanan pulang, aku sempat bertanya tentang maksud ucapan 2 lelaki tadi, terutama tentang Wentira.
Tapi Dewi hanya menjawab, nanti akan dijelaskan di rumah Om Dani. Otakku pun semakin liar dengan berbagai kemungkinan, ketakutan, dan kebingungan. Sesampai di rumah Om Dani, Dewi kembali masuk ke kamar. Ada senyuman manis di bibirnya setiap kali memandang cincin yang kusematkan di jari manisnya tadi. Dewi juga berpesan agar aku jangan dulu pulang. Di kursi ruang tamu itu, aku merasa sangat keletihan. Momen berlari bersama Dewi tadi benar-benar menguras tenaga. Dan dengan cepat, dalam posisi duduk, aku pun terkirim ke alam tidur. Kali ini aku terbangun oleh suara Om Dani yang memanggilku. Tiba-tiba, aku merasa ada yang aneh. Pertama, aku melihat jam di tanganku. Jam 15:28. Aku masih ingat betul. Sebelum aku pertama kali tidur saat Om Dani pamit ke belakang tadi adalah jam 15:24. Otakku mulai menganalisa dan sampai pada kesimpulan yang menakutkan. Aku sudah berjalan-jalan sekian lama dengan Dewi dan lalu mengalami momen menegangkan sampai harus berlari sekuat tenaga. Tapi semuanya hanya berlangsung selama sekitar 4 menit saja. Yang kedua, yang makin membuatku gugup adalah ketika meraba saku celanaku. Kotak perhiasan berisi cincin yang rencana ku berikan pada Dewi ternyata sudah tidak ada. Rasa terkejutku semakin menjadi ketika Dewi tiba-tiba keluar dari kamar. Katanya, dia baru saja bangun. Aku tentu merasa makin bingung dan ketakutan. Mungkin tadi aku hanya bermimpi ketika berjalan-jalan dengan Dewi. Tapi hilangnya cincin dari saku celanaku membuat aku berpikir lagi bahwa yang kualami tadi pasti bukan hanya mimpi. Aku kemudian mendekati Dewi dan berbisik padanya. Intinya, aku minta waktu khusus karena mau bicara 4 mata dengan Om Dani. Dewi pun masuk kembali ke kamar. Om Dani yang sepertinya melihat raut ketakutanku segera bertanya tentang apa yang terjadi. Aku pun mulai bercerita bahwa aku tadi diajak Dewi jalan-jalan ke rumah temannya. Dan di sana aku sempat memberikan cincin pada Dewi. Aku juga diminta bersumpah tak akan pernah menduakannya. Juga Dewi sempat berkata bahwa aku akan dihabisi kalau sampai ada wanita lain. Om Dani terlihat sangat seksama mendengarkan ceritaku. Lalu beliau bertanya, apakah ada kejadian lain? Aku pun lalu menjelaskan bahwa kami berdua dihadang 2 orang laki-laki bermobil mewah. Dan bahkan harus lari terbirit-birit karena mereka mengejar kami. Terakhir, aku menyampaikan pada Om Dani bahwa kedua laki-laki itu menyuruh Dewi pulang karena semua orang di Wentira sudah menunggunya. Di luar dugaanku, Om Dani kemudian tersenyum. Lalu penjelasannya benar-benar mengejutkan. Kata Om Dani, aku sudah berhasil mencapai apa yang selama ini pernah kuinginkan, yaitu berkunjung ke kota gaib Wentira. Aku tentu terkejut sekaligus ketakutan, dan lalu mengulangi bahwa dalam kejadian itu, Dewi berkata
aku akan dihabisi jika ada wanita lain. Yang tidak kalah penting, aku juga menceritakan bahwa cincin yang kuserahkan benar-benar tak ada lagi di celanaku. Lagi-lagi Om Dhani tersenyum. Beliau mengatakan bahwa aku tadi benar-benar telah terbawa ke Wentira. Semuanya bukan mimpi, kata Om Dhani. Dan tentang cincin yang hilang, dengan enteng beliau mengatakan bahwa aku harus ikhlas dan suatu saat bisa membeli lagi untuk Dewi. Om Dhani juga mengatakan bahwa sangat bisa memahami ketakutanku, terutama tentang ancaman wanita yang mengaku bernama Dewi. Menurut Om Dhani, sebenarnya dia bukanlah Dewi, tapi seorang wanita cantik yang adalah warga kota gaib Wentira. Dengan ekspresi yang menurutku sangat biasa, Om Dhani hanya menutup dengan kalimat sederhana, bahwa persoalan dengan orang Wentira biarlah menjadi urusannya. Om Dhani lalu berkali-kali menepuk bahuku dan memintaku untuk tidak terlalu khawatir, termasuk tentang ancaman wanita yang mengaku bernama Dewi tadi. Sebenarnya ancaman itu memang serius, katanya, tapi aku tidak perlu takut. Kata Om Dhani, beliau punya seorang teman yang bisa membantu masalah ini, dan aku tidak perlu menemuinya, karena Om Dhani sendiri yang akan ke sana. Kata Om Dhani lagi, peristiwa seperti ini bukanlah sesuatu yang baru, karena memang warga kota gaib Wentira sering berinteraksi dengan manusia. Aku juga diingatkan lagi bahwa selama ini memang sudah banyak beredar cerita orang-orang yang terbawa ke alam kota gaib Wentira. Dan aku menjadi orang berikutnya. Entahlah apa yang sebenarnya baru saja ku alami. Hanya saja aku semakin yakin bahwa banyak makhluk gaib yang hidup di sekitar kita. Dan kota gaib Wentira mungkin memang benar-benar ada. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami melamar kekasih di kota gaib Wentira. Semoga kisah-kisah dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.